sih di badannya? Tuhan Yesus lagi mau diapain ya? Mau disalib, bener ya? Betul. Nah, jadi seperti yang Kak Tata bilang tadi, Tuhan Yesus itu sebelumnya udah berdoa di Taman Getsemani. Halo, suara Kak Tata putus-putus kan? Enggak putus-putus kan? Enggak. Oke, nanti kalau putus-putus bilang aja ya, Kak Tata putus-putus nih suaranya, jadi nggak jelas. Oke, tinggal bilang aja. Nah, ini Tuhan Yesus lagi berdoa ya. Siapa di sini yang suka berdoa juga nih kalau bangun pagi atau mau tidur atau mau makan? Ayo, Kak. Berdoa ya. Iya, Vino, tadi kalau Kak Vino juga berdoa ya. Suka berdoa ya. Kak. Yeng, Oh, iya tadi Yeng. Alvaro suka berdoa pagi ya, Iyeng, tapi kadang-kadang suka lupa sama sih, Kak Tata juga. Nah, Tadi bener ya baru adik-adik, bangun Tuhan Yesus berdoa kepada Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tapi harus tetap rajin berdoa ya. Nah, nih Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga karena dia merasa takut ya adik-adik. Takut karena akan ada sesuatu yang menimpa dirinya. Dia berdoanya sampai menitikkan darah. Itu sampai saking ketakutannya. Lalu bener aja nih adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa, ada sesuatu yang menimpanya. Ada yang tahu gak nih? Ada orangnya banyak atau sedikit sih nih kira-kira? Banyak banget. Banyak ya. Orang banyak ini ternyata itu adalah para ahli Taurat. Para ahli Taurat. Ternyata mereka menangkap Tuhan Yesus. Kenapa ditangkap? Ada yang tahu gak kalau kita berbuat salah nih kalau sekarang biasanya yang suka nangkap dan masukin ke penjara itu siapa sih namanya? Pak siapa ayo? Ada nih kalau kita berbuat salah. Pak polisi. Bener ya? Kalau kita mencuri ditangkap. Pak polisi ya? Bener, kalau kita mencuri, kalau kita melakukan hal yang salah, kita ditangkap sama polisi. Bener ya Elena ya? Ditangkap polisi, pernah lihat polisi semua dong? Nah, tapi ditangkap itu kalau ada yang mencuri. Tapi ini Tuhan Yesus nggak mencuri. Tuhan Yesus juga nggak berbuat salah, tapi ditangkap sama orang-orang ini nih, para ahli Taurat. Kenapa? Polisi di tol. Iya, betul. Nah, kenapa ditangkap? Karena mereka ini benci pada Tuhan Yesus. Kenapa benci ya? Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang baik ya. Udah jagain kita, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang firman Tuhan, tapi orang-orang ini malah membenci loh adik-adik. Sehingga menangkap. Karena mereka takut. Orang-orang banyak yang tadinya mengikut para ahli Taurat, malah mengikut Tuhan Yesus. Wah, jadi mereka benci dan menangkap. Jahat banget ya adik-adik. Tuhan Yesus nggak salah apa-apa, tapi ditangkap. Lalu selama perjalanannya ini, mereka itu mengejek-ngejek Tuhan Yesus loh adik-adik dibilang, Tuhan Yesus nih udah ngasih pelajaran-pelajaran yang palsu, atau udah ngomong bohong. Masa Tuhan Yesus bohong? Enggak dong adik-adik, Tuhan Yesus sudah memperkatakan semua sesuai kebenarannya. Nah inilah adik-adik, di mana Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Mengalami apa? Ketidakadilan. Nah, lalu dibawa ke tempat pengadilannya nih, namanya Mahkamah Agung. Jadi kalau ada orang yang bersalah, diperiksa-periksa, ditanya-tanya, lalu mereka akan memutuskan apakah orang ini harus dihukum atau enggak. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, kalau ada orang yang mencuri, dimasukin ke dalam penjara karena mereka bersalah. Tapi ini Tuhan Yesus enggak bersalah, tapi tetap diperiksa dan ditanya-tanya. Ditanya-tanya seperti apa sih? Nih, kita lihat. Ditanya-tanya nih, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Lalu Tuhan Yesus jawab, kalaupun aku bilang aku Mesias, kamu juga nggak akan percaya. Lalu ditanya lagi, jadi kamu ini beneran anak Allah? Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu sendiri yang udah bilang bahwa akulah anak Allah. Tapi mereka tetap nggak percaya. Jadi mereka memutuskan untuk tetap mau Tuhan Yesus dihukum. Padahal Tuhan Yesus nggak bersalah ya adik-adik. Nah, setelah dibawa ke imam besar, diserahkan lagi nih Tuhan Yesus ke Pilatus. Ke siapa adik-adik? Ke Pilatus. Siapa sih itu, Kak? Nah, dia adalah
Dia adalah seorang gubernur atau pemerintah juga. Jadi diperiksa supaya diperiksa lagi. Orang-orang ini terus mengejek-ngejek Tuhan loh adik-adik. Lihat nih, Tuhan Yesus kepalanya udah ada berdarahnya ya, kelihatan nggak ada merah-merahnya di mukanya? Kelihatan, Kelihatan, Kelihatan Kak. kan? Mukanya senang atau sedih sih? Berdarah, Kak, padahal belum Mukanya sedih diapa-apain, ya. Kak. Karena selama perjalanan itu, selama diperiksa, Tuhan Yesus dipukulin. Ih, sedih ya adik-adik. Dipukulin, diejek-ejek. Sedih ya kalau kita diejek-ejek juga. Nah, sesampainya ketemu Pilatus, Pilatus pun juga bertanya-tanya dan diperiksa. Apakah Tuhan Yesus membuat kesalahan? Dan setelah ditanya-tanya diperiksa, ternyata Pilatus juga tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Karena apa yang dibuat Tuhan Yesus itu benar, seperti belajar untuk mengasihi orang, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat ya adik-adik. Pilatus pun juga bingung. Tuh, lalu sebagai bentuk diejek-ejek, tadi bajunya warna putih ya adik-adik, sekarang udah dipakaikan kain warna apa nih? Warna apa nih Kakak Queen? Kain warna ungu. Warna ungu. Warna ungu, bener. Lalu dipakaikan juga mahkota. Yang kita tahu kan mahkota terbuatnya dari apa? Dari emas ya adik-adik. Pokoknya bagus, cantik. Tapi ini dipakein mahkota duri. Ih, duri kan tajam. Sakit. Ada yang pernah kena duri? Sakit. Duri sakit kan? Nah, ini dipakaikan mahkota duri dan jubah ini sebagai bentuk mengejek Tuhan Yesus. Wah, jahat banget ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tetap sabar dan mengikuti. Memakai bayi bagus. Nah, selanjutnya juga Pilatus juga bertanya kepada orang-orang yang menangkap tadi, orang-orang yang banyak tadi tuh adik-adik. Ditanya, setelah aku periksa dan aku tanya-tanya, ternyata tidak ditemukan kesalahan. Jadi seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu ditangkap, apalagi dihukum. Tidak seperti orang-orang yang mencuri ya, itu kan harus dihukum, harus dipenjara. Tapi Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi orang-orang banyak ini, para ahli Taurat yang menangkap tadi, tetap bilang, Tuhan Yesus dihukum aja, harus dihukum, harus dihukum. Ih, jahat ya adik-adik. Inilah Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Dia berlaku benar, tapi diperlakukan tidak benar. Nah, selanjutnya karena Pilatus juga tidak menemukan kesalahan, Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus kepada Herodes. Nah, Herodes nih. Herodes itu pas ketemu Tuhan Yesus juga seneng loh adik-adik, karena udah lama dia pengen ketemu sama Tuhan Yesus, karena dia juga suka dengar cerita kalau Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat-mujizat. Dia sering dengar berita-berita gitu, cerita-cerita. Oh, Tuhan Yesus nih udah menyembuhkan orang. Nah, makanya Herodes juga penasaran. Yang mana sih Tuhan Yesus? Nah, akhirnya dia pun seneng bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Herodes pun juga kembali bertanya-tanya nih dan memeriksa apakah Tuhan Yesus melakukan. Kak, Kenapa, Yeng? bukannya Herodes pas sudah lahir itu mau bunuh Yesus ya? Iya, dia yang membawa ini kan untuk mau dihukum. Nah, tapi setelah diperiksa, ternyata Tuhan Yesus juga ditemukan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, jadi nggak perlu dihukum. Adik-adik pernah dihukum nggak di sini? Di sekolah atau sama mamanya atau papanya? Ada pernah dihukum nggak? Tidak pernah, tapi kadang-kadang cuma aku yang mau di kamar sendirian. Oh, berarti emang lagi pengen di kamar ya? Nah, mungkin ada yang karena nggak nurut, jadinya dikurung di kamar atau hukumannya dikasih hukuman. Tapi itu karena mungkin adik-adik berbuat salah ya. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tapi orang-orang ini tetap memaksa supaya Tuhan Yesus ditangkap. Nah, karena Herodes juga tidak menemukan kesalahan, Herodes pun mengirim lagi kepada Pilatus, dibalikin lagi ke Pilatus. Terus Pilatus pun bingung dia kan. Orang ini tidak bersalah, tapi untuk apa dia ditangkap, apalagi dihukum mati. Tapi orang-orang banyak ini nih adik-adik yang warna biru hitam ini nih, orang banyak yang menangkap tadi malah semakin teriak, salibkan dia, salibkan dia.
makin kenceng. Mereka ingin Tuhan Yesus dihukum mati. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, lalu mereka pun memilih untuk menukarkan nih. Ada yang baju kuning. Kelihatan nggak adik-adik? Ya, Ada yang namanya baju Barabas. kuning, ada jenggot. Betul, ada yang ini jenggotan, itu namanya Barabas. Barabas ini dia adalah seorang penjahat. Dia seorang pembunuh. Dia udah di penjara ya saat itu. Nah, karena Pilatus ini seorang yang tidak adil, dia pun memilih untuk membebaskan Barabas. Dan yang menerima hukuman malah Tuhan Yesus. Yesus. Enggak, ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Lalu Tuhan Yesus pun walaupun mengalami ketidakadilan, Tuhan Yesus pun tetap menjalankan misinya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Dia pun menerima hukuman mati, yaitu dengan disalib. Coba Kak Vino, ini kayu yang dibawa Tuhan Yesus itu namanya apa sih Kak Vino? Atau Elena mau jawab? Yaitu kayu salib. Ini berat loh adik-adik. Dan nggak suruh bawa kayu aja, tapi juga Tuhan Yesus dipukulin. Lihat deh badannya, merah-merah nggak? Ada darahnya nggak? Ada makin banyak darahnya. Dari Di kepalanya aja seluruh nih badan ada darah. bener, di seluruh badannya Kak, udah terluka. Kan tadi lagi nonton, Kak. Tadi kenapa ada dua yang nangis? Dua yang nangis, iya mereka tuh sedih karena Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan tapi harus menerima hukuman gitu. Guru yang mereka kenal harus menerima hukuman padahal tidak melakukan kesalahan. Nah, jadi apa sih yang mau kita pelajarin pagi ini? Ada yang tahu gak? Nih. Jadi tadi kita lihat ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi diperlakukan tidak adil. Iya dong, Tuhan Yesus nggak mencuri, Tuhan Yesus nggak membunuh orang, tapi dia harus menerima hukuman. Adik-adik mau nggak? Kita nggak melakukan salah, tapi kita dihukum. Rasanya nggak enak banget ya? Enggak, Kak. Kita udah berbuat baik, malah Tuhan Yesus itu udah mengajarkan tentang yang mami aku nggak percaya. Harusnya yang di penjara yang baju kuning tadi lah. Iya benar, harusnya si Barabas tadi ya menerima hukuman ya. Bener gak Elena? Dia kan Harusnya si pembunuh. Barabas. Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain, malahan Tuhan Yesus baik. Bener. Harusnya si Barabas, dia kan udah benar melakukan kesalahan. Nah dia memang pantas untuk diadili dengan dihukum. Tapi Tuhan Yesus yang gak bersalah malah kena hukumannya. Waduh, sungguh tidak adil ya adik-adik. Nah Tuhan Yesus melakukan yang benar tapi walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan Yesus ternyata mengalami ketidakadilan juga loh adik-adik. Nah, selanjutnya nih, Tuhan Yesus tetap setia walaupun diperlakukan tidak adil. Tuhan Yesus itu kan Tuhan, dia itu punya kuasa yang besar ya adik-adik. Karena dia Tuhan, dia bisa aja nih. Ketika diejek-ejek, dibalas sama Tuhan. Ketika dipukul, Tuhan Yesus bisa balas. Tapi karena dia taat kepada Bapa di surga, dia tetap sabar dan tidak memilih membalas, melainkan mengasihi. Wah, hebat banget ya adik-adik. Tuhan Yesus kita hebat gak? Coba kalau hebat, kasih jempolnya semuanya. Mana? Tuhan Yesus hebat gak? Mana jempolnya? Belum kelihatan nih jempolnya nih, Kak Vino, Elena. Hebat banget. Kak. Hebat ya. Nah, bisa aja dong Tuhan Yesus itu membalas, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Dia tetap setia dengan mengikuti apa yang Bapa di surga mau. Karena dengan mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa Katata, menebus dosa Iyeng, dosa Elena, Kavino, dan saudara-saudaranya yang di sana, menebus dosa Absalom, Queen, Aaron, Kak Bunga, Angel, Alvaro, Daniel,
dan Kapiska. Kita semua ditebus loh adik-adik dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Wah, hebat banget ya pengorbanan Tuhan Yesus. Walaupun dia walaupun dia diperlakukan tidak adil, dia tetap setia menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan kita semua. Oke, lalu apa sih yang kita pelajarin hari ini? Nah, bagaimana nih kalau kita mengalami ketidakadilan atau kita diperlakukan tidak benar? Nah, bersikap adil itu sama juga dengan kita melakukan kebenaran loh adik-adik. Oke, kita lihat contohnya nih. Nih, kira-kira di gambar ini lagi pada ngapain nih orang-orang nih adik-adik? Ngantri. Siapa di sini yang pernah ikut mama papanya? Bener, lagi ngantri. Siapa di sini yang pernah ikut mama papanya belanja? Kak Tata sih seneng kalau diajak belanja sama mama Saya papanya ikut Kak Tata. belanja. Kalau ada mangkok. Jadi bisa. Ih, seneng ya kita ikut. Pasti seneng dong kita contohnya ke Indomaret atau ke hari-hari. Kita seneng kita bisa beli jajanan ya kan? Bisa pilih snack-snack yang kita suka. Bisa pilih minuman-minuman yang kita suka. Nah, tapi sebelum kita bawa pulang barang-barangnya nih. Iya, suka jajan-jajan ya. Nah, sebelum kita bawa pulang minuman dan snack yang kita suka, kita harus bayar dulu di kasir nih. Ada nih mbak-mbaknya. Aku beli susu Kak di Indomaret. Ih, enak banget jajan. Mau dong. Nah, tapi sebelum bawa pulang susunya harus bayar dulu ya. Bayarnya di kasir. Tapi sebelum bayar kita harus ngantri. Kita buat barisan untuk bayar. Pernah gak nih adik-adik lihat ada orang yang dari belakang Jaga jarak. Bener, jaga jarak. Betul. Nah, sebelum kita bayar, pernah gak nih adik-adik lihat ada orang yang menyerobot antrian? Dia harusnya di belakang kita, tapi dia langsung maju ke depan. Pernah gak? Enggak, oke. Tapi Kak Tata pernah loh adik-adik udah antri lama-lama, tapi ada orang yang tiba-tiba langsung maju ke depan. Dia minta dibayar duluan, padahal yang lain udah ngantri. Nah, ini adalah bentuk ketidakadilan juga loh adik-adik. Harusnya kan kita nunggu dulu, sabar kan. Kita antri. Nah, kalau kita sudah antri untuk membayar, itu kita sudah melakukan hal yang benar dan kita sudah bersikap adil. Tapi kalau tadi kita menyerobotnya langsung maju ke depan, itu baru namanya kita tidak melakukan kebenaran alias kita berbuat tidak adil. Nah, contohnya tadi ya. Jadi kalau lagi mau bayar kita harus antri dulu. Lalu diejek-ejek. Pernah gak nih di sekolah adik-adik diem-diem aja padahal melakukan hal yang baik tapi ada temen yang iseng gangguin? Pernah gak? Tiba-tiba pensilnya diumpetin atau diejek-ejek? Pernah gak? Pernah Kak. Aku pernah Pernah di sekolah Kak. baru digangguin sama Vincent. Namanya Vincent, gangguin Iyeng ya? Iya. Padahal Iyeng nggak gangguin mereka kan? Iya, cuma nyanyi. Nah iya, tapi Kak Tata juga pernah sih, Kak Tata juga nggak ngapa-ngapain, tapi ada teman-teman yang gangguin. Tapi karena kita harus melakukan kebenaran, yang kita lakukan adalah harus tetap sabar dan kita memberitahu. Kamu seharusnya jangan gangguin aku kan nggak ngapa-ngapain. Nah, kita di situ harus bersikap baik. Nah, di situ kita juga melakukan kebenaran yang berarti kita melakukan keadilan. Kenapa, Yeng? Yang diam aja. Iya. Oke, selanjutnya juga nih. Kira-kira di sini ada berapa orang nih lagi pada ngapain sih? Enggak. Ada satu yang membuli, tapi ada satu yang memisahkan bulinya sama yang dibully. Bener. Siapa di sini yang pernah lihat temannya berantem? Pernah lihat gak temannya berantem? Tidak pernah. Yang lainnya pernah lihat gak ada temannya berantem? Tidak pernah, soalnya kan masih online. Pernah ya. Tapi karena kita
anak yang harus melakukan kebenaran atau berlaku adil, sikap kita harusnya memisahkan mereka yang berantem ya, bukannya malah ikut ngata-ngatain, bukannya malah ikut ejek-ejek, bener gak? Benar. Benar, Kak. Betul ya. Jadi kita bukannya malah ikut mengejek-ejek, tapi kita malah harusnya kita atau memisahkan, jangan berantem, gak boleh berantem. Coba kita selesaikan masalahnya baik-baik. Tuhan Yesus gak suka loh anak yang suka berantem. Nah itu di situ kita sudah berlaku benar sampai dengan berlaku adil. Lalu contoh berikutnya, misalnya di rumah, ini ada gambar apa ya adik-adik ya? Sendal. Sendalnya putus. Siapa di sini yang pernah sendalnya putus? Angkat tangan. Sendalnya putus. Kak Tata pernah juga sih. Nah, misalkan nih, adik kita sendalnya putus. Lalu mama atau papa belikan sendal baru untuk adik. Harusnya kalau mama papa baik, belikan satu untuk adik dan berikan satu lagi untuk kita ya. Masa adik doang yang dibelikan sendal baru? Nah, tapi kalau kita menjadi anak yang adil, kita bisa mengerti loh adik-adik, kita seharusnya tidak marah, tidak iri, melainkan kita harus bersyukur. Ternyata sendal adik udah putus. Sendal adik sudah putus. Ternyata yang lebih membutuhkan adalah adik. Sementara sendal kita masih bagus. Jadi kita tidak perlu iri, melainkan kita bersyukur. Dengan kita tidak iri, tidak marah ke mama. Kenapa sih Ma cuma adik yang dibelikan sendal baru? Harusnya aku juga dong. Nah, dengan kita tidak iri, tidak ngambek ke mama papa, kita sudah berlaku benar. Yang mana kita juga sudah berlaku adil. Lalu nih, berikutnya yang terakhir. Siapa di sini yang pernah ini? Tidak pernah, Kak. Pernah, Kak. Tapi kesenggol, nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Kalau Lu coba. Iya nggak pernah. Oke, kalau Kak Vino pernah nggak nih nggak sengaja numpahin susu? Boleh mengangguk atau menggeleng? Vino pernah nggak menumpahkan sesuatu? Oke, mungkin ada ya adik-adik yang pernah nggak sengaja Kak, susunya tumpah. Waduh, kita nggak sengaja kesenggol ya, kayak tadi Alvaro bilang. Kita nggak sengaja nyenggol. Lalu karena kita takut mama marah, kita bilangnya apa? Itu adik kok yang numpahin, bukan aku, Ma, bukan aku. aku bilang jujur Boleh aja. gak kayak gitu? Bener, harusnya kita namanya berbohong. Bener, harusnya kita bisa jujur. Kalau kita menumpahkan, kita bilang aja, maaf ya, aku nggak sengaja Kita nggak menumpahkan bakalan susu. dimarahin kok. Kalau jujur. Bener, kita bilang aja, Ma, aku nggak sengaja nih menyenggol susunya jadinya tumpah. Nah, mama di situ juga nggak marah ya. Langsung deh adik-adik membersihkannya, dielap, dirapihin. Bukannya malah menuduh adiknya ya, itu adik mah yang numpahin, bukan aku. Tidak boleh seperti itu ya, itu berarti tidak melakukan kebenaran. Di situ kita tidak berlaku adil. Nah, oke, siapa di sini yang mau bersikap adil? Angkat tangan. Oke, nah bagaimana nih kalau kita tadi seperti Tuhan Yesus ya, diejek-ejek, tapi kita tidak membalasnya. Tadi Tuhan Yesus saja sampai dipukul-pukulin loh adik-adik, dipukulin, terus dipakaikan baju kain yang ungu tadi, itu sebagai bentuk mengejek-ngejek. Sedih banget ya adik-adik. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Siapa di sini yang mau diselamatin Tuhan Yesus? Kata Tata aja ya? Kata Tata aja kali yang diselamatin Tuhan Yesus ya? Semuanya mau ya diselamatin Tuhan Yesus. Semuanya, Aaron mau, Daniel mau,
Elena mau, Kak Vino mau, saudaranya juga mau, Absalom mau, Angel dan Alvaro juga mau diselamatkan. Karena kalau kita nggak diselamatkan, kita apa tuh adik-adik? Kita dan aku dipanggil yang aja ya. Itu buruk. Oke, jadi ada Iyeng dan ada Daniel ya. Daniel yang baju kuning dan ada Iyeng yang pakai baju abu-abu. Oke. Nah, karena kita mau diselamatkan sama Tuhan, kita harus menjadi anak yang mau mengasihi dan berlaku benar. Oke, siap adik-adik untuk berlaku benar. Jadi kita harus berbuat baik, nggak boleh suka ngambek-ngambek, nggak boleh suka ejek-ejek orang. Kalaupun kita diejek, kita tidak membalas, tapi mau mendoakan. Ya Tuhan, semoga teman aku yang ejek itu berhenti mengejek aku. Benar, harus jujur kalau kita melakukan kesalahan, kita jujur mengakuinya ya. Oke. Karena kalau Tuhan Yesus tidak menebus kita, tidak mati di kayu salib, harusnya yang menerima hukuman itu kita loh adik-adik. Tapi karena begitu besar Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus cinta sama kita, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena kita sudah diselamatkan, berarti kita juga mau menjadi anak yang berlaku benar, seperti rajin berdoa. Siapa di sini yang kalau mau makan berdoa? Yeng. Semuanya. Kak, tadi suaranya tiba-tiba nggak ada, Kak. Aduh, hilang ya tadi ya? Oke, tadi Kak Tata tanya sih. Ya, tadi Kak Tata bilang kalau karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan, kita jadi harus menjadi anak yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah dihukum, sudah mengalami ketidakadilan, seharusnya tidak dihukum, tapi dia tetap menjalankan apa yang menimpanya dan tidak marah. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar dan taat setia kepada Bapa di surga. Oke. Nah, jadi kita udah belajar itu adik-adik. Nih ada ayat hafalan nih. Jangan lupa direkam. Nah, mana ya? Ini dia. Ada, coba-coba. Amsal 28 ayat 5. Coba katakan minta Kakak Queen dong untuk bacain ayat hafalan kita. Amsal 4. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Oke, jangan lupa diapalin, rekam, dan dikirim. Oke, Angel, Alvaro, Elena, Kak Vino, Queen, Aaron, Iyeng, Daniel, Absalom, Kak Bunga Kapiska juga boleh kalau mau rekam dan dikirim. Iya, Kak Tata juga. Iya, semuanya boleh kirim kalau boleh rekam. Karena dengan kita menghafal ayat, kita jadi mengerti akan firman Tuhan. Oke, Daniel mana nih? Mau lihat jempolnya dulu dong. Senyumnya deh sama senyumnya. Oke, manis banget deh. Aaron juga, Kakak Vino, Elena, dan saudaranya. Adik-adik, ibarat kita penyampaian firman Tuhannya sudah selesai. Jangan lupa kita untuk menjadi anak yang berlaku benar, berlaku baik dengan rajin berdoa, mau mengasihi kakak adik, dan mau mengakui kesalahan atau jujur. Dengan begitu kita sudah berlaku benar dan adil. Untuk itu kita mau tutup dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Coba udah pada lipat tangan belum ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu di kehidupan kami. Kiranya Kau mau mengajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang mau selalu berlaku benar, sehingga kami boleh melakukan semuanya dengan adil. Dan kiranya ketika kami diperlakukan tidak benar atau tidak adil, kiranya Kau berikan kami kesabaran dan kami boleh setia kepadamu ya Tuhan, dan kami tetap menjadi anak yang baik dan taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa juga untuk mama papa, adik kakak, kakek nenek, beri kami kekuatan kesehatan selalu, jauhkan dari sakit penyakit virus. Berkati kami dalam sekolah kami, berkati kami beri kepintaran agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita berlanjut lagi minggu depan. Jangan lupa untuk bergabung ya untuk minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Dadah Minggu, Ye, adik-adik. Helena, Dadah. Tino, Kapis, Kakak Bunga, Bye. Absalom, Kak Tata. Angel Alvaro.